Sudah, iya. Sudah bisa terdengar suara saya, Ibu. Bisa, Bu. Jelas sekali, Bu. Sudah Iya. jelas sekali. Alhamdulillah. Baru sadar kalau suaranya Bu Dewi ternyata semerdu ini. Soalnya paling kecil aja nggak dengar ya, Bu. Oke, Bu Dewi, sekarang dengan yang ini berkesempatan untuk bisa presentasi mengajar secara daring. Monggo Bu Dewi, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay. How are you today? Fine, Mom. Oke. Alhamdulillah. Jadi saya harap kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Demi seperti ini. Terus jaga kesehatan ya, anak-anak ya. Oke, Bu. Oke, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ya. Today we will learn about the procedure text. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Kira-kira pernah dengar tentang teks prosedur? Nih, maaf ya. Sudah pernah mendengar tentang teks prosedur sebelumnya? Pernah, Bu, tipis-tipis, Bu. Oh iya, oke. Belum, Bu. Sepertinya di pelajaran bahasa Indonesia sudah pernah belajar tentang teks prosedur. Itu yang saya ketahui sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi, our learning objective for today is we will learn how to analyze social function, generic structure, and language features of procedure text. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita akan menganalisa mulai dari fungsi sosialnya, kemudian generic structure-nya, struktur teksnya, kemudian unsur di teks prosedur. Nah, setelah ini Ibu, jadi setelah ini Ibu akan meng-share absensi untuk kalian dan materi sekaligus materi ya. Sudah Ibu share di silakan dicek aplikasinya masing-masing. Oke, Bu. Gimana, Miss? Saya coba, Oke, bisa dilihat di kelas Edmodo-nya. Oke, Bu. Ini kita lagi lihat, Bu. Oke. Apakah di layar saya sudah kelihatan? Kelas Edmodo sudah, Bu. Ya, oke. Oke, jadi di situ sudah saya share link absensinya. Silakan diisi. Kemudian di situ juga saya sudah share video pembelajaran tentang prosedur teks. Silakan ditonton mungkin sekitar 3 menit saja. Oke, anak-anak sudah selesai menonton video pembelajarannya? Sudah, Mam. Oke, nah kira-kira dari video pembelajaran yang sudah kalian tonton, di situ saya tidak hanya menjelaskan tentang prosedur teks, tapi saya fokus pada materi tentang resep. Nah, kira-kira sudah pernah melihat resep makanan sebelumnya? Pernah, Bu. Sudah, Miss. Oke, kira-kira biasanya melihatnya di mana? Di catatan Mama, Bu. Mama di dapur karena punya catatan. Oh, sama. Oke. Di buku resepnya, Ibu. Oke, di buku resep makanan. Oke. Iya, Bu. Nah, jadi
Selain itu, di situ sudah saya share juga di videonya ya, bagaimana caranya kita mencari social function-nya apa, terus kemudian generic structure dari procedure X itu apa, language feature-nya juga apa. Nah, sekarang dari 3 materi tersebut, kira-kira ada yang masih belum dipahami enggak? Atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Language feature, Miss. Iya, Itu unsur apa? kebahasaan. Oh Ya, iya. jadi itu unsur kebahasaan. Jadi contohnya di situ semacam penggunaan simple present tense, kemudian penggunaan connection-nya. Ya, Miss, thank you. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya anggap kalian sudah paham ya dengan materi hari ini. Yes, Miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Oke, ma'am. And then, jadi selanjutnya di situ saya sudah share lagi di aplikasi Edmodo. Di situ saya share LKPD-nya, sudah saya bagi kelompok, saya bagi 2 kelompok. Di situ grup yang pertama Duyanto, Israwati, dan Titi, kemudian yang grup yang kedua Rafid, Tika, Doli, dan Bintoro. Nah, dari kedua kelompok tersebut, silahkan kalian download LKPD yang sudah saya share, yang sudah saya bagikan. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Selanjutnya nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi cukup 1 anak saja yang presentasikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Miss, kok kelompok saya cuma isinya 3. Kok kelompok 2 kok isinya 4, Miss? Ya, siswanya kurang, sayang. Nggak apa-apa. Oke. Kami 4 karena kami Blackpink. Ya, Miss. Kita trio kue-kue. Oke. Ya. Saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit saja ya untuk mendiskusikan LKPD yang sudah saya share. Oke, ma'am. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Bantu. Aku sudah lagi teman-teman bantu jadi siswa. Oh iya. Iki tripodnya tak goreng. Kak Dwi, Ya, LKPD-nya di mana? Lupa aku nyimpennya. Di Edmodo dong. Oh, iya. Titik, kamu lupa Titik? Iya, lupa iki. Emodu. Jadi ini kebanyakan aplikasi di HP. Oh, kebanyakan dolanan game aku iki, Dwi. Kayak aku dong. Mobile Legend. Enggak, Mbak. Loh, kan hari Oh iya, Ding, hari ini itu ya seni budaya ya ulangannya. Nomor 1 jawabannya apa ya? Nomor 1 jawabannya, kita diskusi pelan-pelan aja, nanti grupnya Bintoro nanti nyontek.
Wah, nomor 1 ini pasti jawabannya adalah kelompokku mana ya? Kelompokku ya. Ini aja seru-seru kok. Oh iya kok, nakal itu. Ayo, Dendam. ayo Tika sini, kita kerjakan nomor 1. Ih, lihat instan noodle. Kok lihat stepnya jadi lapar? Iya, kadarnya nggak gendut Bintoro. Ayo Bu Dewi, sudah Bu Dewi? Oke, sudah bisa saya lanjutkan untuk diskusi? Bisa Bu Dewi? Oke, bisa Nana. Oke, jadi saya mulai dari kelompok 1 ya untuk presentasinya ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Dwi, masih Dwi. Aku ya Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelompok 1, kelompok 2. Ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya sama Bu Titi sama Bu Titi, Isra, sama saya sendiri. Nomor 1 jawabannya turn on the stove. Nomor 2 put the pan, fill it with 400 cc of HP mami segera and boil the water. Terus yang nomor 4 jawabannya food, Miss Dewi. Terus yang terakhir jawabannya cook. Nomor 1 turn, nomor 2 water, nomor 3 boil, nomor 4 food, nomor 5 cook. Mudah-mudahan kita dapat 100, Bu Titi. Oke, ya. Pinter-pinter Dwi. Oke. Setelah itu untuk kelompok kedua mungkin ada tanggapan atau mungkin jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Untuk kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 2? Iya, gimana Bu? Iya. Sama, Bu. Silakan Di kamar mandi tanggapannya dulu. atau enggak, mungkin sama, Bu. hasil diskusinya berbeda. Kerjaannya kayaknya sama Bu, sama kelompoknya Mas Dwi sama Mbak Titi Bu. Ih, Bintoro nyontek ya, kok sama. Enggak, kebetulan satu ilham. Oke. Jadi di situ, oke. Kita bahas ya. Kita bahas dulu sebentar. Nah, jadi di situ saya memberikan sebuah gambar, beberapa gambar, di mana di situ the title-nya, judulnya How to Make Instant Noodle. Nah, di situ perintahnya complete the procedure text using the words in the box. Jadi di situ sudah saya sediakan jawaban. Kalian tinggal memilih jawaban tersebut. Kira-kira nomor yang berapa? Kira-kira cocok. Yang nomor 1 tadi jawabannya yang nomor 1 bagaimana? Kayaknya turn loh, Miss. Turn, ya oke. Turn on the stove deh. Oke, jadi yang pertama di situ how to make a noodle. Jadi untuk membuat mie instan di situ menghidupkan kompor gasnya dulu ya, turn on the stove. Kemudian yang kedua put the pan, fill it 400 cc. Jadi di situ kita diminta untuk meletakkan panci diisi dengan 400 cc of water ya. Jadi yang kedua tadi jawabannya air, and boil the water. Kemudian kita panaskan air tersebut. Selanjutnya yang ketiga, after the water is boiled, setelah airnya mendidih. Kemudian bagaimana setelah airnya mendidih? Number 4. Ya, oke, put in the noodle in the pan. Nah, oke, jadi kemudian setelah airnya mendidih baru kita meletakkan minyak ke dalam panci. Nah, baru yang selanjutnya di situ
Number 5. Cook the noodle. Cook the Noodle, ya jadi kita masak mie-nya. Nah, setelah dimasak mie-nya after 3 minutes left, jadi setelah 3 menit kita menunggu, turn off the stove, kemudian kita matikan kompornya. And then selanjutnya setelah matikan kompor di situ prepare bowl, jadi sediakan mangkoknya ya, kemudian selanjutnya mix all the season. Ya, jadi kita campur semua bahan-bahannya di mangkoknya tersebut, kemudian selanjutnya and then put in the noodle in the bowl, jadi diletak, kemudian mie tadi yang sudah masak silakan taruh di mangkoknya. Selanjutnya number 8. Number 8 here. Sorry, Oh ya, pour with the, ya, jadi campurkan mie-nya dengan bumbunya dengan baik ya. Kemudian the last number 10, if you want to jika kamu mau you can number 9 cereal. Okay, the last yang terakhir number 10. you can add another you can add another garnish. Jadi kalian bisa menambah beberapa tambahan di situ. Okay, and then finally your noodle is ready to be served. Jadi selanjutnya ini kalian sudah bisa dihidangkan. Oke, sampai di sini adakah yang masih belum dipahami tentang procedure text? Okay. The last, what do you feel after you learn about procedure text? Kira-kira perasaan kalian, pendapat kalian setelah belajar procedure text ini bagaimana? Interested, ma'am. Okay. So happy. Interested because happy because about food or drink. Yeah, it's about food. Okay. Us feeling full. Dan selalu membuat lapar. Oke, untuk yang terakhir, nah kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapat, apa yang sudah kalian pahami dari ini? Kita sudah memahami langkah-langkah tentang membuat sesuatu, ma'am. Oke, jadi ya benar. Jadi kita sudah belajar langkah-langkah bagaimana caranya membuat sesuatu di sini, karena kita lebih fokus pada resep makanan dan minuman, otomatis kita lebih memahami langkah-langkah bagaimana caranya membuat makanan atau minuman. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya tahu cara membuat mie. Biasanya saya dibuatin ibu saya belum bisa buat mie. Biasanya bisanya buat air ya, Titi ya. Manja itu si Titi. Masak air. Iya, Miss. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini silahkan kalian tulis rangkuman. Rangkuman tersebut bisa kalian share di Edmodo kalian masing-masing. Nanti akan saya nilai. Selanjutnya terakhir di situ saya sudah bagikan PR untuk kalian. Silakan dikerjakan, batas waktunya sampai besok jam 8 pagi. Jadi setelah jam 8 pagi saya sudah tidak bisa menerima hasil PR kalian lagi karena sudah saya kunci. Kalau hari ini sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan karena waktunya juga sudah habis. Kalian harus lanjut ke mapel yang selanjutnya. See you next week ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Oke. Thank you, ma'am. Itu tadi presentasi dari Ibu Dewi bersama murid-murid kesayangannya semuanya. Sekarang
Bapak Ibu kalau tadi sebagai murid, sekarang sebagai rekannya untuk memberikan masukan, komentar atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu membangun atau bisa meningkatkan perbaikan bagi kita semuanya. Monggo. Dari Bapak Ibu peserta PPP. Iya. Saya Bu, saya mau bertanya. Monggo Bu Titi. Bu Dewi, untuk pembelajaran peer-to-peer Bu Dewi sudah cukup bagus, saya rasa sudah jelas alurnya. Kemudian yang saya ingin tanyakan Bu Dewi, karena saya nggak lihat RPP-nya mungkin ya, itu kan pembelajaran Bu Dewi kan menggunakan Edmodo, absensi penugasan. Nah, sebelum pendahuluan punya Bu Dewi itu menggunakan sinkronus, Bu. Kan ini Bu Dewi menjelaskan terus seolah-olah kan luring gitu ya, Bu. Nah, itu Ibu menggunakan sinkronus apa gimana untuk awal pembukaannya ini? Sampai runtutan terakhir memang benar menggunakan Edmodo, cuman untuk interaksinya dengan kami ini di Google Meet gimana, Bu? Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Mungkin mic-nya belum dinyalakan, Bu Dewi. Mikrofonnya. Oh iya, sorry. Jadi sebenarnya kalau di RPP saya itu komunikasinya full di WhatsApp dan Edmodo. Jadi memang hanya untuk presentasinya saya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet begini. Berarti tadi kenapa sementara saya Google Meet, kenapa saya sekarang menggunakan Google Meet, karena mungkin terkendala waktu juga. Kalau saya kelamaan ngetik di WhatsApp, takutnya waktunya juga sudah habis. Jadi saya menggunakan Google Meet seperti ini untuk proses belajar mengajarnya. Oke, baik Miss Dewi. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Titi. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang lainnya? Kalau tidak ada, Bu Duha, monggo. Oh, Bu Duha baru datang ini. Ya, sudah. Ini ada wali murid yang ambil materi. Ya, terima kasih Bu Miftah. Untuk Bu Dewi, tadi saya sudah mengikuti proses pembelajarannya. Alhamdulillah sudah cukup bagus dan sudah saya sesuaikan dengan yang ada di RPP-nya Bu Dewi, sudah sesuai. Mungkin ya ini just teknik ya, artinya mungkin ketika masuk kelas di aplikasi Bu Dewi atau Bapak Ibu guru yang lain bisa menanyakan tentang kondisi siswa juga. Jadi karena dalam masa pandemi begini ini sangat penting bagi siswa, terutama ketika kita matchkan dengan materi pembelajaran yang teks prosedur, ini nanti bisa kita ajak siswa untuk berpikir, misalnya who is absent today, siapakah yang nggak masuk hari ini, kita buat aja namanya terserah siapa bebas ya. Kemudian bisa ditanyakan kenapa tidak masuk, dan kita bisa masuk untuk membrainstorming siswa dengan kondisi saat ini, bahwa di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga kondisi, terutama yang berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, itu untuk arah kita bisa menuju pada materi yang akan kita bahas. Ini hanya teknis ya, tapi itu tadi sudah bagus. Kemudian tadi yang ingin saya tanyakan, Bu Dewi, pada tahap mengkomunikasi, tadi yang mengkomunikasikan siswa ataukah Bu Dewi? Tadi kayaknya ketika pembahasan Bu Dewi nggak yang ini, yang menjawab di pembahasan soal yang setelah didiskusikan itu tadi. Halo, Bu Dewi? Iya, Ibu. Ya, tadi kan siswa sudah
presentasikan jawabannya. Jadi di akhir saya itu seperti membahas bersama kira-kira kalau yang ini jawabannya apa. Jadi memang di akhir saya yang membacakan, Ibu. Oh ya, oke. Ya. Kan, Ya, oke. Kemudian saya tadi juga tertarik dengan warningnya Bu Dewi ya, bahwa pengumpulan tugas akan dilakukan jam sekian sampai jam sekian, lebih dari itu maka akan saya kunci. Nah, itu bagus. Iya. Itu juga sebagai motivasi untuk siswa supaya segera menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Dewi dengan baik atau yang diberikan oleh guru dengan baik. Selanjutnya untuk tahapan penutupnya tadi sudah di closing dengan mulus oleh Bu Dewi dengan memberikan refleksi ya, how do you feel today, bagaimana perasaanmu belajar hari ini tadi. Kemudian siswa juga diminta untuk merangkum materi sendiri ya dengan semua yang sudah dipelajari hari ini. Saya kira itu cukup bagus. Dan yang jelas tadi ketika di pembelajaran itu seperti really student-nya bagus-bagus ini ya, artinya kayak siswa saya ketika pembelajaran itu juga ada komunikasi, kok nggak bisa support ya, kok kakek download game dan sebagainya. Itu menarik, artinya Bapak Ibu bisa really as a student, sebagai siswa yang betul-betul siswa komunikasinya itu mungkin tidak penting, tapi ini bagus menurut. Jadi menurut saya sama Bu Dewi bagus, tinggal menambah beberapa hal atau beberapa poin yang perlu diperluas. Itu Bu Mita. Oke, Bu Duha, terima kasih, masukannya sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, baik yang masih PPG maupun saya sebagai guru pamong. Ini sangat senang dan mendapatkan sesuatu yang baru, pelajaran yang baru dari Bu Duha. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya mungkin Bu Agis menyampaikan sesuatu. Oke. Baik, untuk Bu Dewi tadi saya rasa sudah bagus secara keseluruhan ya. Cuman ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi tujuannya sudah disebutkan di awal dan itu sudah bagus ya. Jadi dari sejak awal itu kan siswa sudah tahu saya mau ngapain nih hari ini gitu ya, pertemuan ini. Cuman mungkin perlu diperjelas saja untuk definisi social function itu apa, generic structure itu apa, begitu. Jadi ya yang dengan bahasa yang lebih lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi kan kadang siswa nggak tahu apa sih social function itu, apa sih generic structure itu. Begitu. Kemudian yang berikutnya untuk diskusi tadi, kan tadi murid atau siswa sudah menjelaskan apa jawabannya. Kemudian Bu Dewi sebagai guru sudah kemudian menyambutnya dengan menjelaskan runtut langkah-langkahnya itu. Nah, kalau mungkin ini usul saja, Bu. Bisa saja waktu diskusi itu ketika Bu Dewi menjelaskan langkah-langkahnya membuat masakan tadi itu, Bu Dewi sudah mempersiapkan alat sebelumnya gitu. Jadi alat-alat apa yang dibutuhkan nanti ketika diskusi ditunjukkan itu melalui kamera. Jadi nanti tertarik gitu siswanya, ada sesuatu yang lebih hidup di situ. Seperti itu. Dan ini juga terkait dengan fungsi social procedure text ya. Jadi mungkin dengan bantuan alat itu yang didemonstrasikan langsung oleh guru di depan siswa jadi tahu, oh ini toh buat fungsinya procedure text itu untuk menjelaskan langkah-langkah sesuatu, cara membuat sesuatu, seperti itu lebih ngena aja. Gitu. Kemudian yang terakhir Bu, sepertinya tadi penggunaan bahasa Inggrisnya ketika dari awal sampai akhir pertemuan itu masih porsinya sedikit begitu. Mungkin di lain waktu nanti bisa diseimbangkan penggunaan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya. Seperti itu. Baik, ya baik Ibu. Makasih Bu Agista. Ya sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Agis.
Dan yang terakhir mungkin Pak Farul ingin memberikan masukan, Pak, monggo. Saya kebetulan tadi tidak mengikuti dari awal untuk Bu Dewi Yohana ya. Saya hanya tahu di ujungnya saja pada saat membahas hasil pekerjaan siswa. Oleh karena itu, tapi yang kesan saya sudah sangat bagus Bu Miftah. Jadi pembelajarannya tadi kalau saya lihat sekilas di akhir-akhir itu sudah sangat bagus. Karena saya tidak mengikuti dari awal, maka saya kira cukup dari ibu-ibu bertiga sudah sangat cukup untuk perbaikan yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarum. Saya menambahkan sedikit ya Bu Dewi, menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Agista tadi mengenai social function itu. Bu Dewi tadi di awal itu sudah menyampaikan langsung fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasanya, begitu. Nah mungkin pada saat setelah membahas tentang prosedur teks, mungkin Ibu bisa menanyakan, perlu enggak sih resep itu? Kalau memang perlu, fungsinya apa? Nah itu kan itu adalah fungsi sosialnya sebetulnya. Jadi bisa menanyakan di awal-awal pembelajaran itu tidak apa-apa. Jadi siswa itu langsung tahu, oh ya kalau saya baca resep itu berarti fungsinya adalah supaya langkahnya itu benar, supaya nggak salah takar dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak apa-apa di awal pembelajaran. Saya kira itu saja. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak menambahkan lagi. Saya khawatir kalau tidak saya tawari nanti jadi jerawat karena memendam sesuatu yang. Oke, kalau memang tidak ada Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dewi Yohana atas